Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat merica atau lada untuk burung perkutut. Apa saja manfaat merica atau lada untuk burung perkutut, manfaat yang diberikan kepada burung perkutut atau manfaat merica untuk burung perkutut. Yang pertama saya akan menjelaskan beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah memberikan merica sebagai mengganti menghangatkan tubuh untuk burung perkutut, dan yang kedua adalah melegakan pernapasan pada burung perkutut. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan jantung pada burung perkutut, entah itu perkutut lokal, perkutut crossing, perkutut bangkok dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penyerapan nutrisi atau membantu penyerapan nutrisi pada burung perkutut. Yang kelima adalah mencegah gangguan pada tembolok pada burung perkutut, sehingga lendir yang keluar dari tembolok burung perkutut atau tenggorokan burung perkutut bisa keluar. Yang keenam adalah mencegah kerusakan sel pada burung perkutut. Yang ketujuh adalah meningkatkan metabolisme perkutut lebih baik. Yang kedelapan adalah menurunkan kolesterol pada burung perkutut. Yang kesembilan adalah meningkatkan birahi pada burung perkutut. Yang kesepuluh adalah meningkatkan kekebalan tubuh pada burung perkutut. Dan yang kesebelas adalah perkutut jadi lebih aktif atau lebih sehat. Yang ke-12 adalah melancarkan peredaran darah pada burung perkutut. Yang ke-13 adalah burung perkutut tambah rajin manggung, tambah rajin gayer, tambah rajin gacor. Dan akan saya jabarkan 1 sampai ke-13 itu tadi, dan beberapa istilahnya kandungan-kandungan di dalam lada ataupun merica tersebut. Dan info ini saya dapatkan dari beberapa media sosial maupun media elektronik, dan saya terapkan dengan dunia nyata yang telah ilmu yang telah diturunkan turun temurun kepada saya, sehingga saya jabarkan di video kali ini. Dan saya akan jabarkan satu persatu dengan guru-guru saya, dengan sesepuh-sesepuh saya, dengan pengalaman saya yang sudah saya terapkan di setiap harinya. Yang pertama adalah menghangatkan tubuh pada burung perkutut, sehingga burung perkutut itu di waktu dingin itu tidak kedinginan seperti itu. Sehingga pemberian merica itu perlu digarisbawahi lagi, jangan terlalu banyak untuk pemberian merica. Karena apa? Karena untuk merica itu satu butir merica itu istilahnya terlalu panas bila diberikan pada burung perkutut, sehingga tidak banyak-banyak untuk pemberian pada burung perkutut tersebut. Sehingga cukup satu butir saja dipecah, terus lalu setengah butir saja untuk satu burung perkutut, ataupun satu butir saja untuk burung perkutut. Karena saya sudah pernah mengalami, saya beri 2-3 butir itu diuntahkan kembali. Walaupun bagus juga dimuntahkan kembali, tapi lendir-lendir yang ada di dalam tenggorokan, kerongkongan sama paruh itu bisa keluar lagi lah, istilahnya seperti itu. Lendir-lendir bisa keluar lagi. Yang kedua adalah melegakan pernapasan, untuk melegakan pernapasan pada burung perkutut, sehingga burung perkutut itu rajin manggung, rajin gayer, rajin gacor itu, sehingga keluar powernya, keluar istilahnya suara jernihnya, karena lendir-lendir yang terdapat dalam tubuh burung perkutut itu sudah pada keluar seperti itu. Dan kadang dimuntahkan atau dimuntahkan kembali bersama merica, bersama lendir-lendir yang ada di dalam tembolok, di dalam kerongkongan maupun di dalam paruh burung perkutut tersebut. Ya, yang ketiga adalah menjaga kesehatan jantung pada burung perkutut, sehingga jantung atau istilahnya itu dia tidak terlalu kagetan pada terkadang kita mempunyai burung perkutut yang kagetan bila mana kita pas lewat, bila mana kita pas berpapasan maupun kita pas lewat di bawahnya, dia sering kagetan. Sehingga kenapa seperti itu? Karena jantungnya itu belum kuat, karena dia kagetan seperti itu. Jadi tidak melancarkan peredaran darah seperti itu. Yang keempat adalah membantu penyerapan nutrisi pada burung perkutut, sehingga makanan-makanan yang ada di dalam cepuk makanan, entah itu millet, entah itu otek maupun jewawut, entah itu ketan hitam maupun biji sawi maupun godem maupun kenarisit maupun otek Jawa dan lain sebagainya, itu makanan-makanan, nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut bisa terserap ke burung perkutut tersebut seperti itu. Dan yang kelima adalah mencegah
gangguan tembolok, atau sehingga lendir-lendir yang dalam tembolok, biasanya temboloknya itu terganggu, apa sistem pencernaannya terganggu, sehingga kalau dikasih merica atau lada itu peredaran darah lancar, sehingga sistem-sistem yang terdapat dalam burung perkutut itu bekerja secara sempurna, karena lada tersebut itu bersifat panas, sehingga burung perkutut itu kalau lada bersifat panas dan menimbulkan peredaran darah itu semakin lancar, sehingga sistem reproduksi maupun sistem sel-sel yang pada dalam burung perkutut tersebut itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Yang keenam adalah mencegah kerusakan sel pada burung perkutut. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi, karena kita tidak tahu bagaimana sel-sel dalam burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut itu juga tidak bisa ngomong seperti itu, dan kita tidak bisa mengetahui secara detail burung perkutut tersebut kalau kita tidak mencegah atau menanggulanginya. Untuk bahan-bahan herbal otomatis kita tidak tahu, sehingga manfaat merica sebegitu banyaknya untuk mencegah kerusakan sel pada burung perkutut, seperti itu. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan metabolisme pada burung perkutut, sehingga burung perkutut itu kalau mau untuk dijadikan ternak, untuk dijadikan gacoran, maupun untuk dijadikan anggungan maupun gayeran, itu lebih istilahnya rajin bunyi lah istilahnya. Kalau di ternak juga mudah bertelur, mudah mengeram dan mendapatkan anakan-anakan, bibit-bibit anakan yang bagus, seperti itu. Jadi metabolisme meningkat, atau birahi meningkat, atau emosi untuk masa kawin juga meningkat, sehingga kalau birahi meningkat, masa kawin meningkat, otomatis hormon-hormon yang ada di dalam burung perkutut itu istilahnya berkembang secara sempurna, maksudku seperti itu. Dan entah itu hormon testosteron, entah itu hormon yang ada di dalam kandungan burung perkutut, maupun hormon ataupun zat-zat yang lain di dalam burung perkutut itu bisa berkembang dengan baik, sehingga burung perkutut itu bisa mengeluarkan anggungan pada waktu masa kawin atau pada waktu masa birahi, sehingga burung perkutut itu anggungannya itu lebih jernih, lebih lama, durasi panjang, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang kedelapan adalah menurunkan kolesterol pada burung perkutut. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi, terkadang kita tidak tahu bagaimana cara menurunkan kolesterol pada burung perkutut. Bila mana burung perkutut itu kegemukan, burung perkutut itu kurang singset, atau istilahnya kelemon, bahasa Jawa ini kelemon, manuke kelemon, itu harus bagaimana? Tidak cuma dijemur saja, tetapi dengan dijemur itu kan faktor luarnya atau faktor dari fisiknya, tetapi dari faktor dalamnya harus bagaimana. Kita harus tahu dengan herbal-herbal seperti apa yang tidak membuat efek samping maupun tidak membuat efek di kemudian hari, seperti itu. Jadi dengan apa? Dengan menurunkan kolesterol itu dengan lada, atau dengan istilahnya merica, dengan merica, seperti itu. Seperti itu yang kita berikan, seperti itu. Jadi kita sendiri yang tahu tentang perawatan burung perkutut tersebut. Cukup saja setengah lada, 1 butir itu dibagi 2, dikeletak. Biasanya saya tak letak, dikeletak kan sudah pecah, terus saya kasih lolohkan pada burung perkutut. Cukup 1 butir saja maupun setengah butir saja, seperti itu. Karena saya pernah mengalaminya, saya kasih 2 butir maupun 3 butir itu dimuntahkan kembali, dan bersama lendir-lendir burung perkutut tersebut. Itu termasuk juga dengan gurah alami secara dengan menggunakan lada. Karena apa? Lendir-lendir pada tembolok, pada kerongkongan, pada burung perkutut itu keluar semua, seperti itu. Dan yang kesembilan adalah meningkatkan birahi pada burung perkutut. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi, meningkatkan birahi. Birahi yang seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, adalah meningkatkan birahi untuk dia masa kawin, meningkatkan birahi untuk dia birahi untuk manggung, birahi masa kawin sama birahi untuk manggung, dan meningkatkan emosi pada burung perkutut, sehingga burung perkutut itu pada masa birahinya dia akan manggung secara terus menerus, secara panjang, secara istilahnya secara alami, secara naluri burung perkutut tersebut, entah itu di pagi hari, entah itu di siang hari, maupun di sore hari, maupun di malam hari, dia manggung terus menerus, seperti itu. Dan adalah faktor yang ke-9. Dan yang faktor yang ke-10 ini meningkatkan kekebalan burung perkutut. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi. Karena apa? Karena burung perkutut itu tidak selamanya itu sehat, tidak selamanya itu burung perkutut itu pasti menggunakan masa-masa sakit yang kita tidak tahu. Oh, burung perkutut ini lagi sakit, kan kita tidak tahu. Dan itu meningkatkan kekebalan pada burung perkutut seperti apa? Pada waktu musim hujan, seperti musim pancaroba seperti ini, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, ini seperti ini, sebaiknya dikasih juga dengan
lada atau kencur seperti itu. Kok lada apa ya, merica ya, itu benar lada atau merica seperti itu. Dan kita bisa mengimbanginya dengan apa ya istilahnya jamu-jamu yang lain lah seperti itu. Tetapi untuk ini yang saya jelaskan adalah merica atau lada seperti itu. Dan yang faktor yang ke-11 adalah perkutut jadi lebih aktif dan sehat ya seperti ini. Logikanya kalau kita memberikan merica atau lada pada burung perkutut, perkutut kenapa jadi aktif? Karena peredaran darahnya lancar, karena peredaran darahnya itu tidak tersumbat, sehingga burung perkutut itu suhu tubuhnya itu panas, sehingga burung perkutut itu aktif atau super aktif. Dan aktifnya itu tidak aktif yang gesit tidak, tetapi aktifnya itu aktif lincah yang ingin manggung, ingin kawin dan lain sebagainya. Tetapi dia mendandakan burung perkutut itu sehat, burung perkutut itu tidak sakit dan tetap sehat lah istilahnya seperti itu. Dan yang ke-12 adalah melancarkan peredaran darah. Yang sudah saya sebutkan tadi dari awal sampai akhir itu saya sering menyebutkan melancarkan peredaran darah pada burung perkutut, sehingga tidak memakai istilahnya vitamin-vitamin yang berbahan kimia, tidak memakai jamu-jamu yang berbahan kimia, tidak memakai obat-obatan yang berbahan kimia. Ternyata juga bisa melancarkan peredaran darah dengan apa? Dengan lada tersebut, melancarkan peredaran darah sehingga burung perkutut itu tambah apa ya istilahnya sistem kekebalan tubuh juga kuat, sistem peredaran darahnya juga lancar dan lain sebagainya seperti itu, sehingga burung perkutut manggung, gayer, istilahnya gacor secara tepat dan istilahnya sehat seperti itu. Dan yang ke-13 adalah rajin manggung di setiap harinya, rajin gayer, rajin manggung, rajin gacor dan lain sebagainya. Sehingga lada itu fungsinya bermacam-macam. Ada yang saya sebutkan dari tadi nomor 1 sampai ke-13 itu lada berfungsi dengan beberapa macam. Bisa ini rajin manggung, untuk rajin manggung. Tetapi untuk rajin manggung ini juga dibarengi dengan beberapa faktor, dengan kedewasaan burung perkutut, dengan mental burung perkutut, dengan istilahnya mental bawaan maupun mental yang didikan burung perkutut seperti itu. Jadi pas waktu pemberian merica atau lada, pas waktu diberikan, Mas kok burung saya sudah saya berikan merica atau lada kok tidak manggung, tidak gayer, dan prosesnya itu bertahap, tidak spontan. Semisal ya ini ya, kita kasih malam hari dan kita berharap paginya hari itu bunyi, jangan seperti itu. Jadi tahapnya, proses-prosesnya itu bertahap-tahap. Jadi jangan putus asa, karena apa? Sari-sari yang terdapat dalam merica maupun lada maupun prosesnya itu harus diserap dulu dari tubuh burung perkutut, sehingga di kemudian hari, entah itu 1 minggu kemudian, entah itu 2 minggu kemudian, efeknya maupun lihatnya kita itu di efek yang entah itu 1 minggu, entah itu 2 minggu, bahkan ada yang 3 hari, bahkan seminggu seperti itu. Tidak spontan kita kasih merica maupun lada di hari itu juga langsung manggung, bukan seperti itu. Karena banyak subscriber saya yang telah berkomentar, Mas sudah saya kasih merica kok tidak manggung. Terus saya tanya, Mas pemberian merica atau lada kapan? Pemberian merica atau lada itu baru tadi pagi Mas, dan saya sekarang siang ini kok saya dengarkan kok tidak manggung. Bukan seperti itu yang saya maksud. Jadi prosesnya bertahap, karena sari-sari merica itu harus diserap dulu untuk burung perkutut, dan sistemnya itu harus dicerna dulu pada burung perkutut. Jadi diproses dulu pada burung perkutut atau tubuh burung perkutut tersebut, dari tembolok maupun sistem reproduksi maupun sistem pernapasan, entah itu sistem saraf pada burung perkutut dan sistem-sistem yang lain pada burung perkutut itu perlu diproses dulu. Entah itu kain gacornya atau manggungnya itu, entah itu di 1 hari kemudian maupun 2 hari kemudian maupun 1 minggu kemudian, bahkan 1 bulan kemudian dan lain sebagainya. Kita harus sabar, karena apa? Karena juga melalui faktor, entah itu faktor mental, faktor cuaca, faktor lingkungan, faktor usia, dan faktor yang lain-lainnya seperti itu. Jadi satu burung sama burung yang lainnya itu berbeda tentang pemberian merica. Kadang yang diberikan merica 1 butir saja sudah rajin manggung, dan pas waktu itu bisa 3 hari baru manggung, bisa 4 hari baru manggung, bisa 1 minggu baru manggung, bahkan bisa 1 bulan baru manggung seperti itu. Jadi tidak spontan seperti itu. Dan demikian manfaat merica yang saya jelaskan di video ini. Mudah-mudahan semuanya atau sahabat Kong Mania dimanapun Anda berada, maupun dari Sabang sampai Merauke, semoga udah jelas sampai di sini, udah jelas, sudah paham. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video ini untuk berlangganan video selanjutnya.
Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Semoga saja kita selalu diberi kesehatan selalu, kesehatan jasmani dan rohani, dan diberi berlimpah rezeki, dan diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam satu hobi, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.